Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SMKJ TV, berjumpa kembali bersama saya Hikmah di Poci TV. Nah, di Poci TV kali ini tentunya saya nggak sendirian dong, saya ditemani sama Mbak Fasya. Halo Mbak Fasya. Halo. Bisa sapa-sapa dulu nih teman-teman SMKJ TV yang ada di rumah. Halo semuanya. Gimana nih Mbak Fasya kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik banget. Alhamdulillah baik sekali. Karena mau podcast sama Mbak Fasya itu harus seneng ya, harus gembira gitu. Mbak Fasya gimana nih puasanya hari ke-10? Lancar dong. Alhamdulillah. Nah, Mbak Iqbal pernah makan nggak? Wah, yo jangan ditanya, Mbak. Nggak pernah. Ya ampun, jangan ya teman-teman Jangan SMKJ sampai TV dong. ya. Jangan sampai. Jangan. Bercanda ya, bercanda. Iya bercanda. dong. Oke. Nah, di segmen Poci TV kali ini saya sama Mbak Fasya itu karena ini masih bulan-bulan Ramadan ya, Masya Allah, mau membahas mengenai kesabaran Nabi Zakaria dan istrinya nih. Mungkin kita langsung aja kali ya Mbak ya bahas ya, biar teman-teman di SMKJ TV yang ada di rumah juga tahu gitu. Nah, kita kan tahu nih di bulan Ramadan itu banyak yang mencari inspirasi dari kisah para nabi. Nah, salah satunya itu yang menarik adalah kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang dikaruniai anak di usia senja. Nah, Mbak Fasya boleh dong ceritain ke teman-teman SMKJ TV nih bagaimana sih kisah beliau? Biar teman-teman SMKJ TV juga pada tahu nih. Sebelumnya Nabi Zakaria dan istrinya Isya itu merupakan salah satu pasangan yang tak tergantikan Mbak Iqbal. Nah, mereka tuh belum dikasih kepercayaan sama Allah Subhanahu wa taala, belum dikaruniai anak gitu kan. Turunan gitu ya. Tapi di balik itu kan Nabi Zakaria tuh nggak putus asa gitu kan, dia tuh berdoa terus gitu. Nah, soalnya dia tuh keinget sama keponakannya yang diasuh yang bernama Maryam gitu. Masya Allah, itu emang bener itu ya kuasa Allah ya Mbak Fasya ya. Masya Allah sekali. Nah, lalu apa sih yang membuat Nabi Zakaria alaihissalam tetap yakin untuk berdoa nih, terutama di usia yang sangat lanjut ya, atau udah maksudnya tuh udah nggak muda lagi gitu. Tadi kan aku udah bilang kalau Nabi Zakaria itu kan tak ada ganda kan. Nah, dia tuh berdoa terus kan kepada Allah. Ya walaupun belum dikabulkan kan kita harus berdoa gitu kan sama Allah. Walaupun nggak dikabulin sekarang, mungkin bisa nanti maupun besok kan. Gitu. Yang penting tetap berdoa gitu ya, nggak patah semangat kayak udah nggak bisa nih, aku kayaknya udah nggak pokoknya ya. gitu kan. Intinya gitu ya Mbak Fasya berarti ya. Nah, terus bagaimana sih doa Nabi Zakaria alaihissalam akhirnya dikabulkan gitu setelah berapa lama beliau Nabi Zakaria alaihissalam berdoa, dan hari ini nih puncaknya doa beliau dikabulin gitu. Pas dia sedang melaksanakan salat, itu datang malaikat Jibril kan. Dia membawa berita bahwa istrinya itu sedang mengandung anak laki-laki yang bernama Yahya. Nah, tadi kan udah bilang kalau kita tuh harus berdoa terus kan. Nah, ini kan bulan Ramadan kan. Nah, kita harus berbanyak ibadah dan doa. Ya walaupun nggak langsung dijabah kan, tapi kan kita harus tetap berdoa. Itu buktinya aja Nabi Zakaria aja udah berdoa lama baru dikabulin, tapi kan tetap dikabulin kan Mbak. Iya. Intinya tuh kita nggak boleh kayak menyerah gitu aja gitu ya. Apa sih yang nggak bisa yang dilakukan sama Allah? Iya, Masya Allah banget berarti ya gitu. Banyak sekali yang bisa diambil ya dari kisahnya Nabi Zakaria ini, sangat menginspirasi ya. Nah, lalu bagaimana sih relevansi kisah ini dengan bulan Ramadan nih? Nah, di bulan Ramadan kan bulan penuh berkah. Nah, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, berdoa. Terus biar ingat juga ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. gitu. Jangan lupa gitu. Ya berdoa. Nanti apa yang kita inginkan kalau kita berdoanya tulus tuh pasti kan akan dikabulkan gitu loh Mbak. Sama seperti yang tadi Mbak Fasya bilang ya, walaupun nggak sekarang atau besok, tapi kan nanti pasti itu Dikabulkan. Kalau menurut aku ya Mbak ya, kita berdoa nih sama Allah gitu pasti akan dikabulkan. Tapi kalau itu baik, kalau tidak itu pasti diganti yang lebih baik gitu. Makanya kisah dari Nabi Zakaria alaihissalam ini sangat menginspirasi banyak sekali umat Islam ya untuk
jangan menyerah gitu aja gitu, karena memang kuasa Allah itu memang benar-benar masya Allah sekali ya, jadi kita nggak boleh menyepelekan hal itu nih. Benar masya Allah sekali. Terima kasih ya Mbak Fasya ya sudah mau bercerita mengenai kisah Nabi Zakaria kepada teman-teman SMK GTV yang ada di rumah nih. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman SMK GTV. Makasih juga nih buat Mbak Fasya udah bisa datang nih ke Pod GTV-nya SMK GTV, udah mau sharing-sharing ke teman-teman. Makasih ya Mbak Fasya ya. Di sini ada apa ini Mbak? Ada acara apa gitu nggak? Belum tahu deh. Belum tahu. Bukber mungkin ya? Bisa. Oh. Teman-teman SMK GTV kalau mau ikut bukber sama kru SMK GTV, hubungi kemana nih? Hubungi lewat ini ya. Aduh. Editornya Siap tolong ya nanti. Oke, nanti kita bicarakan lagi ya. Nah teman-teman mungkin cukup itu ya untuk pembahasan kita mengenai perjalanan tuh mengenai kisah Nabi Zakaria alaihissalam ini. Dan tentunya nantinya kita akan menghadirkan podcast-podcast yang menarik dan menginspirasi selanjutnya. Dan tentunya kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share YouTube SMK GTV. Saya Hikmah dan Saya Fasya. pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.